Shalom, Tuhan memberkati. Perbaiki mentalmu. Mentalmu benar, segala doamu dikabulkan. Mentalmu meningkat, maka doamu hebat. Ku yakin saat engkau berfirman, aku kuat saat kau bertindak. Ku menang, karena hanya engkau lah yang menopang hidupku. Shalom. Shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online sore hari ini. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah online sore hari ini, kita tundukkan kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, kami sore ini kami dapat melakukan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau pimpin jemaat-jemaat dari GBS Haleluya Palur ini Tuhan. Engkau pimpin satu persatu Tuhan, agar kami semua dapat mengikuti ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin pujian serta pemain musik. Kiranya Engkau persatukan Tuhan, sehingga haleluya, lagu puji-pujian yang kami persembahkan Engkau dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Selain daripada itu, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau, haleluya, bungkus dengan kuat kuasa-Mu, bungkus dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan dibawakan dapat diterima oleh kami semua, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami dapat melakukan segala firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pimpin kami untuk melakukan ibadah online sore hari ini. Jagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan pada tahun 2024 ini. Masih diizinkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mencari kasih yang sejati. Di mana kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Dia yang selalu mengasihi kita. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Engkaulah yang membimbing Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang agung, Engkaulah kami yang perkasa. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, ku tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu.
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ku yakin saat Engkau berfirman, aku kuat saat Kau bertindak. Ku menang karena hanya Engkau lah yang menopang hidupku. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
Shalom, selamat sore, selamat beribadah walaupun secara online. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di sore ini. Kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami agar firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Maka Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan. Hamba-Mu pun siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami akan imani dan kami akan nikmati berkat firman-Mu. Amin. Sekali lagi, shalom, sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, meningkatkan mental. Nah, kalau kita tanya mental itu apa? Sulit kita akan memberikan satu kata yang tepat dengan mental itu. Yang gampang, mental itu bagian dari jiwa. Jiwa itu isinya macam-macam. Lalu salah satunya mental atau keberanian. Nah, dalam bahasa yang tepat keberanian. Kita harus bisa meningkatkan keberanian kita. Mengapa keberanian itu harus ditingkatkan? Karena percuma kita menjadi orang yang kuat kalau kita penakut. Percuma kita menjadi orang yang hebat tetapi penakut. Padahal penakut itu mendasari hidup manusia. Kenapa? Karena secara rohani manusia itu berdosa. Dosa itu jauh dari Allah. Dosa itu dihukum oleh Allah. Nah, orang hukuman segede-gede mentalnya, sehebat-hebat mentalnya, kalau dia itu orang hukuman, ya hancur juga mentalnya. Dia dipanggil seseorang aja sudah, waduh, ketakutannya luar biasa. Padahal waktu dia di luar, dia pemberani. Waktu dia di luar, dia jago pukul. Tetapi begitu masuk dalam penjara, mental segede apapun hancur. Jadi secara rohani iman kita pun hancur. Kita orang berdosa. Kita orang yang masuk di dalam hukuman. Sehingga Allah perlu memperbaiki step demi step mental kita. Kita buka di dalam Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ayat ini mengatakan secara gampang, waktu kamu hidup lama, waktu kamu hidup belum mengenal Yesus, kamu hidup dalam hukuman. Orang yang hidup dalam hukuman, mental seperti apapun hancur di dalam hukuman. Lalu Tuhan memperbaiki dengan cara, kalau kamu punya iman di dalam Yesus Kristus, kamu dibenarkan.
Dibenarkan artinya diampuni. Diampuni artinya dibebaskan dari hukuman. Orang yang dibebaskan dari hukuman mentalnya tidak langsung gede, tetapi perlahan-lahan dia mulai membangun kesadaran. Dia sudah dilepaskan dari penjara, dia sudah dilepaskan menjadi manusia yang bebas, lalu diatur mentalnya. Nah, mental yang diserahkan pada Yesus Kristus akan diubah menjadi mental yang berani. Kenapa? Kamu sudah mendapat kasih karunia Allah. Yesus selalu mengajarkan tentang kasih karunia Allah, tentang berkat-berkat yang Allah berikan, tentang kemurahan-kemurahan Allah yang boleh dinikmati. Dan kebebasan ini membuat mental yang tadinya penakut menjadi mental yang mulai bangkit dan berani. Nah, sesudah kita menjadi orang tebusan, kita harus punya keberanian untuk menikmati berkat-berkat yang Allah berikan. Walaupun dalam menikmati masih ada rasa takut, masih ada rasa bimbang, masih ada rasa khawatir, tetapi ayo dilatih supaya kebebasan yang diberikan Allah ini benar-benar kebebasan yang kita nikmati. Sesudah kita dibebaskan, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kamu tidak hanya menikmati kebebasan, tapi ayo aku ajak untuk hidup di dalam kerajaan surga. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuannya sudah pergi ke luar negeri, lalu dia memanggil hamba-hambanya. Tuannya sudah berada di surga, lalu mereka sebelum berangkat ke surga, dia mengundang pelayan-pelayannya. Raja itu pergi, lalu pelayan-pelayannya dipanggil dengan diserai namanya talenta. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 5 talenta. Untuk apa? Untuk dikembangkan. Untuk mengembangkan ini butuh mental, butuh keberanian. Bukan mental orang yang baru percaya, tetapi sudah menjadi mental hamba. Semua harta boleh digunakan, fasilitas-fasilitas yang ada boleh digunakan, tetapi masih sebatas hamba. Jadi, kalau kita tidak mengerti tentang pengembangan mental ini, maka talenta yang diberikan tidak dikembangkan atau tidak berkembang. Sehingga contohnya, begitu tuannya balik, dia panggil hamba-hambanya. Dia tanya kepada hamba yang diberi 1 talenta. Dan hamba itu mengatakan, Tuan, kami tahu Tuan itu orang yang kejam, sehingga talenta yang diberikan padaku, aku simpan di dalam tanah. Lalu yang punya 2 talenta, Tuan, dengan talenta pemberianmu, aku kembangkan mentalku, sekarang menjadi 4. Yang 5 jadi 10. Jadi mental untuk mengembangkan kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kita ini butuh mental, butuh keberanian. Siapa yang berani? Mereka yang menikmati lebih banyak. Siapa yang berani? Merekalah yang akan
mendapatkan berbagai macam fasilitas di dalam hidupnya. Sudah mulai dari mental orang hukuman meningkat menjadi mental orang yang bebas, meningkat lagi menjadi mental orang yang menjadi hamba. Bayangkan Bapak Ibu, perhatikan yang namanya hamba orang kaya itu luar biasa. Dia bisa naik mobil Mercy, dia bisa tidur di kasur yang empuk, dia bisa hidup di dalam rumah yang indah, padahal itu bukan miliknya. Tapi mentalnya ini, kalau dia tidak bisa menjadikan mentalnya ini mental sesuai dengan kapasitas hidupnya, ditertawakan orang, Bapak Ibu, ditertawakan orang. Bahkan Tuhan tidak hanya membuat mental kita menjadi mental hamba. Tuhan mengangkat kita supaya kita punya mental anak. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sesudah mental kita makin meningkat, Allah akan angkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Mentalnya harus menyesuaikan. Mental anak itu mental yang bagaimana? Mental anak itu mental yang punya keyakinan. Kalau aku minta, aku diberi. Kenapa? Ayahku punya. Kalau aku berjalan jauh, aku lelah, mental anak, dia bisa mengundang hambanya untuk membantu perjalanannya. Mental anak. Jadi kita hidup di dalam dunia ini harus memiliki kenaikan mental, harus memiliki perkembangan mental. Tuhan kepingin menjadikan kita itu anak-anaknya. Tuhan kepingin mental anak ini ada dalam hidup kita. Sehingga mental anak ada di dalam hidup kita, tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir, tidak ada kata cemas. Karena dia tahu Bapaknya selalu melihat keberadaan kita. Bapaknya menyiapkan segala kebutuhan kehidupan anak-anaknya. Sehingga kalau Bapak Ibu mendapatkan ayat, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pergunakan untuk hidup. Mental anak harus ada. Ngapain aku khawatir? Bapakku punya. Ngapain aku khawatir? Aku ada, dan sebagainya. Hari ini perbaiki mentalmu. Mentalmu benar, segala doamu dikabulkan. Mentalmu meningkat, maka doamu hebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan perkembangan mental bagi kami. Kami tahu, kami sadar, kami bukan lagi hamba, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang punya mental anak, yang punya keberanian luar biasa, masuk tahta hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Maka doa kami Kau kabulkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal, mari kita bijaksana dengan memakai masker. Di zaman Indonesia akan mengadakan
pesta demokrasi. Mari kita ikut bersama. Tanggal 14 kita datang ke TPS, kita akan coblos sesuai dengan hati nurani kita. Berdoa kepada Tuhan dan katakan bahwa pemimpin datangnya dari Tuhan. Maka apa yang kita pilih akan diberkati menjadi pemimpin bangsa yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita akan GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite. Tolong beritahu teman-teman yang belum beribadah secara onsite diundang. GBS Haleluya Palur onsite dengan jadwal jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, jam 9 ibadah umum, selesai jam 9 selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Hari Jumat ada 2 ibadah, yang satu ibadah permata, yang satu ibadah cabang, juga jam 6 sore. Kami mengundang jemaat-jemaat yang belum aktif, yuk ikut aktivitas di cabang ataupun di permata. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri, kita berdoa juga untuk ibadah online. Doakan agar ibadah online jalan terus. Ya, ibadah online menjadi berkat bagi kita. Kita dapat menginjil dengan cara mengirimkan, share pada teman-teman kita. Kita buka ibadah online, kita like, kita komentari, kita share. Itu menjadi tugas kita. Lalu doakan agar krunya semangat, sehat, alatnya awet. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu pada kami, sehingga kami dapat mengumpulkan iman kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya. Jamah Tuhan, urapi Tuhan, berkati Tuhan, sehingga anak kami dapat berdiri, berjalan dan berbicara, yang nantinya kami serahkan kepadamu untuk menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa untuk Arin, Kau telah jamah, tumornya telah Kau ambil, dan saat ini tulang-tulangnya juga Kau kuatkan, agar Arin dapat berdiri dan berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Kau juga jamah, sehingga Ibu Gito kaki-kakinya dikuatkan, dapat beraktivitas bersama dengan kami. Engkau jamah Ibu Setio Purnomo, Engkau jamah Ibu Linda, sehingga kedua ibu kami ini Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak Petrus Sutrisno, Kau jamah, Kau beri keberanian untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan, mereka bersukacita di dalam nama-Mu, dan Kau tambah kekuatan baru. Terima kasih, kami bersyukur
Engkau telah menjamah mereka dan telah Engkau sembuhkan dan Engkau beri kekuatan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir. Limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.